Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup dipakai oleh Tuhan. Saudara, Allah punya rancangan dan rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan hidup saudara, dan bagaimanapun latar belakang kehidupan saudara, ketahuilah bahwa Allah punya rencana yang besar atas kehidupan saudara. Bagaimana supaya rancangan dan rencana besar tersebut digenapi dalam hidup saudara, itu tergantung bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara berkata bahwa saya orang lemah, saya terbatas, saya penuh kekurangan, saya tidak dikenal, saya rendah dan sebagainya. Saudara, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang pada awalnya biasa-biasa saja. Mereka bukan orang-orang yang punya kelebihan yang luar biasa sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang biasa, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan melalui hidup mereka Allah melakukan perkara yang besar. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada setiap saudara, baik saudara tua, muda, atau bagaimanapun situasi kondisi kehidupan saudara, Allah bisa bekerja melalui kehidupan saudara untuk melakukan perkara yang besar. Dan saya percaya setiap kita merindukan itu. Saya rindu Allah mengerjakan perkara-perkara besar melalui kehidupanku, dan saya juga percaya saudara juga rindu Allah melakukan perkara besar melalui kehidupan saudara. Bagaimana kita menjalani hidup kita saudara, sehingga kita akan mengalami Allah mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar dari kitab Rut, di mana saya akan membacakan kepada setiap saudara di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Namun kita akan lihat juga beberapa ayat yang lain dalam kitab Rut nantinya. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara dengan perlahan, dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori supaya benar-benar jelas bagi saudara maksud dan kerinduan Tuhan melalui firman-Nya, supaya saya dan saudara hidup mengalami di mana Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku.
Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa kisah hidup Naomi dan keluarganya, dan juga Rut. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah kembali hubungannya dengan topik yang akan kita belajar, yaitu bagaimana hidup kita dipakai oleh Tuhan. Singkat cerita, saudara, kalau kita melihat di sini disebutkan ada Rut. Rut ini adalah perempuan Moab. Rut ini sebenarnya bukan orang Israel. Tetapi tahukah saudara bahwa Rut inilah yang menjadi nenek moyang Raja Daud? Dia bukan orang Israel, dia non-Yahudi, tetapi Tuhan pakai dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Dan bukan hanya nenek moyang dari Raja Daud, saudara. Bahkan dalam silsilah Yesus pun dia ada. Artinya dia juga menjadi bagian dari silsilah lahirnya Sang Juru Selamat. Padahal dia orang bukan Yahudi, saudara, yang sebenarnya dianggap tidak layak karena non-Yahudi. Tetapi Tuhan pakai menjadi nenek moyangnya Raja Daud. Tuhan pakai juga menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus, karena akhirnya dia ikut dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, saya ingin kita lihat terlebih dahulu, saudara, di mana di sini ada 3 perempuan. Dan nanti kita akan belajar bagaimana sehingga Rut, dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan dia menjadi nenek moyangnya Raja Daud dan menjadi bagian dari silsilah lahirnya Sang Juru Selamat. Perempuan yang ketiga ini, saudara, yang pertama adalah Naomi. Naomi memiliki keluarga di mana suaminya adalah Elimelek, dan dia juga mempunyai 2 anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka seorang penduduk Israel, saudara, di Betlehem, berasal dari Betlehem. Tapi satu kali terjadi kelaparan di daerah mereka, sehingga ketika terjadi masalah kelaparan itu, Naomi bersama suaminya dan kedua anaknya, mereka keluar, mereka pergi dari Betlehem, dan mereka menjadi orang asing, menjadi orang perantau di daerah Moab. Dan yang saya ingin kita belajar di sini adalah bahwa Naomi ini adalah orang yang bisa dikatakan orang yang tidak siap menghadapi masalah. Ketika ada masalah kelaparan, bukannya jalan keluar yang dia pikirkan bersama suami dan anaknya di Betlehem, tapi dia malah lari dari Betlehem. Dia mau lari dari situasi yang ada, dia mau lari dari masalah yang ada. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika dia lari dari Betlehem, muncul masalah yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena di perantauan suaminya Elimelek mati. Dan tidak lama setelah suaminya mati, kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Bayangkan, saudara, yang mau dihindari itu adalah kelaparan, tetapi ketika dia lari di tempat pelarian, malah kematian yang dia temukan. Padahal kalau saudara lihat, dikatakan bahwa satu kali pulanglah Naomi, dia mau berangkat pulang ke Betlehem, saudara. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya di Betlehem. Itu tercatat di ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab dari daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dengar, saudara, ada terjadi kelaparan di Betlehem.
Naomi beserta keluarganya lari dari Betlehem, lari dari masalah. Tetapi beberapa waktu kemudian setelah suami dan anaknya meninggal, dia dengar dari Moab bahwa Tuhan telah memelihara umat-umatnya di Betlehem. Artinya masalah yang ada akhirnya diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan perhatikan umatnya yang sedang ada dalam kelaparan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang bertahan di sana. Sekali lagi saudara, sedangkan Naomi yang lari dari masalah akhirnya ketemu masalah yang lebih besar. Suaminya dan anak-anaknya meninggal dan pada akhirnya dia pulang juga ke Betlehem. Sedangkan orang-orang yang tetap bertahan di Betlehem, mereka mulai berpikir apa yang harus dilakukan dengan situasi yang ada. Saya percaya orang-orang yang tetap bertahan di Betlehem, mereka tidak tinggal pasrah saja. Mereka kemudian mulai berpikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditanam, bagaimana manajemennya, bagaimana jalan keluarnya. Dan melalui apa yang mereka kerjakan, akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan memperhatikan, sehingga masalah kelaparan diselesaikan. Saya percaya waktu itu Tuhan tidak menurunkan gandum dari langit, tidak. Tapi Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, orang-orang yang bertahan itu, sehingga akhirnya keadaan mereka dipulihkan. Artinya yang pertama saya mau kita belajar dari kehidupan Naomi saudara, bahwa Naomi ini seorang perempuan yang tidak siap menghadapi masalah. Keluarga Naomi ini adalah keluarga yang tidak siap menghadapi masalah. Suami Naomi Elimelek juga orang yang tidak siap menghadapi masalah. Dan ketika mereka tidak siap menghadapi masalah, akhirnya mereka lari dari masalah, lari dari situasi kelaparan yang sedang terjadi. Dan ketika mereka lari dari masalah, masalah yang jauh lebih besar terjadi. Elimelek, Mahlon, dan Kilion meninggal. Padahal orang-orang yang bertahan di Betlehem memikirkan apa yang mereka bisa kerjakan, memikirkan apa yang bisa mereka lakukan. Akhirnya Tuhan perhatikan apa yang mereka kerjakan dan mereka dipulihkan, masalah kelaparan diselesaikan. Dengar saudara, hal pertama yang saya rindu kita belajar dari 3 perempuan di sini, yang pertama adalah Naomi. Hal pertama yang kita belajar adalah jangan lari dari masalah. Hidup ini akan selalu bertemu dengan masalah, saudara. Selagi kita masih ada di dunia ini, akan ada dan selalu ada masalah dan persoalan. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi masalah saudara dengan cara yang benar. Bertahanlah terus dan kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Jangan lari dari masalah, karena ketika saudara lari dari masalah, saudara akan bertemu masalah yang lebih besar seperti yang dialami oleh Naomi. Sedangkan orang-orang yang bertahan di Betlehem, mereka mulai berpikir apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang mereka bisa tanam. Akhirnya Tuhan perhatikan, akhirnya Tuhan pulihkan. Demikian juga saya dan saudara, kalau hari ini kita belajar bertahan dalam masalah, kita hadapi masalah, kita bertanggung jawab, kita berserah kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita hadapi segala tantangan masalah kita. Saya percaya Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Saya mengalami itu banyak kali dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, saudara. Ada begitu banyak masalah. Ketika bertahan dan menghadapi, bertanggung jawab terhadap segala masalah yang ada, akhirnya Tuhan lakukan mujizat. Akhirnya Tuhan nyatakan campur tangannya. Akhirnya Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupku, di dalam pelayanan yang aku layani, saudara. Demikian juga saudara saat ini. Kalau saudara bertahan, saudara bertanggung jawab, saudara hadapi segala tantangan masalah hidup saudara, baik dalam kehidupan saudara pribadi, baik masalah keluarga saudara, saudara hadapi dengan benar. Baik masalah di dalam usaha bisnis saudara, saudara hadapi semuanya dengan benar. Saudara bertanggung jawab dalam menghadapi semuanya. Saya percaya saudara, Tuhan akan memperhatikan saudara, dan Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah lari dari masalah saudara, karena ketika saudara lari dari masalah, masalah yang lebih besar akan saudara temukan di sana. Dan saudara tidak pernah menjadi matang dan dewasa, karena melalui masalahlah kita berproses semakin dewasa dan semakin tangguh dalam iman di dalam Tuhan. Saudara, saya punya seorang teman pada waktu saya masih sekolah Alkitab. Saya ingat teman saya ini, dia menghadapi satu masalah. Dia berbuat satu kesalahan dan ada masalah pada waktu itu.
Dan ketika dia berbuat satu kesalahan dan ada masalah yang terjadi, menurut saya waktu itu dia hadapi, dia minta maaf dan sebagainya, semua akan selesai. Dan pelan-pelan semua akan pulih lagi dan Tuhan akan proses. Dan itu menjadi satu proses yang besar bagi dia untuk menjadi lebih matang dan lebih dewasa dalam Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah waktu itu dia lari dari masalah, dia pergi ke pulau lain. Dia menyeberang ke pulau Jawa dari Sumatera, saudara. Dan beberapa waktu kemudian, apa yang terjadi? Di sana dia ketemu masalah yang lebih besar, dan kemudian dia menginformasikan ke tempat yang sebelumnya bahwa ternyata ketika dia lari dari tempat yang sebelumnya, sekarang dia menghadapi masalah yang lebih besar. Waktu itu kami sama-sama sekolah kitab, saudara, dan sekarang saya tahu dia tidak melayani Tuhan. Perhatikan, saudara, bahwa orang yang lari dari masalah akan menghadapi dan bertemu dengan masalah yang lebih besar. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi segala masalah, hadapi segala persoalan, hadapi segala tantangan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara hadapi, saudara bertahan, saudara bertanggung jawab, saudara akan melihat bagaimana Tuhan memperhatikan saudara. Itu yang dialami oleh Naomi. Ketika dia lari, dia menghadapi masalah lebih besar. Tapi orang-orang yang ada di Bethlehem, ketika mereka bertahan, mereka lakukan apa yang mereka bisa lakukan, mereka kerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Akhirnya Tuhan perhatikan dan Tuhan pulihkan situasi keadaan kelaparan pada masa itu. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Apakah saudara sedang bertanggung jawab dengan masalah saudara? Apakah saudara sedang menghadapi segala masalah persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara tetap bertahan? Ataukah saudara sedang ada niat untuk lari dari tanggung jawab? Lari dari masalah yang ada? Tetap bertahan, saudara. Karena Tuhan akan memperhatikan saudara ketika saudara bertanggung jawab atas segala tantangan, masalah, persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara, orang kedua, perempuan kedua adalah Orpa. Orpa ini adalah menantu dari Naomi, di mana Mahlon dan Kilion mereka sempat menikah ketika berada di Moab, dan mereka menikahi perempuan Moab. Salah satunya adalah Orpa. Nah, Orpa ini, saudara, saya bisa menggambarkan bahwa Orpa ini punya komitmen, tapi komitmennya tidak kuat, sehingga akhirnya gugur segala apa yang sudah dia rencanakan. Dan semua ada yang di masa depan itu menjadi gelap dan kacau. Kenapa saya berkata begitu? Karena ketika didengar Naomi bahwa di Bethlehem Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah perhatikan, akhirnya dia mau pulang ke Bethlehem dari Moab. Ketika dia berkemas, akhirnya menantunya, kedua menantunya berkata, kami ikut. Di mana kedua menantunya adalah Orpa dan Ruth. Mereka berkata, kami ikut. Ketika mereka berkata kami ikut, berjalanlah mereka memulai perjalanan dari Moab ke Israel, dari Moab ke Bethlehem. Dan ketika di tengah perjalanan, Naomi mulai bilang kepada mereka berdua. Naomi berkata, pulanglah kamu ke rumah bapamu, ke bangsamu. Karena kalau engkau mengikutkan aku, gak mungkin lagi engkau akan menikah. Tidak mungkin, sekalipun malam ini aku langsung menikah dan aku punya anak, tidak mungkin lagi anak itu engkau tunggu sampai dewasa lalu kau menikah. Itu kata Naomi kepada mereka. Dan ketika Naomi menjelaskan itu kepada mereka, maka Orpa ini akhirnya yang tadinya dia sudah berkomitmen untuk berangkat bersama dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Akhirnya di tengah jalan ketika Naomi menyuruh pulang, akhirnya dia pulang, saudara. Artinya apa? Tadinya dia punya komitmen sebenarnya, dia mau pulang ke Israel, dia mau pulang ke Bethlehem bersama dengan mertuanya. Dan saya percaya, kalau dia terus bertahan, terus berkomitmen dan pulang ke Israel, pulang ke Bethlehem, saya percaya Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang besar kepada dia. Kenapa, saudara? Karena semuanya ada di situ. Ketika dia tidak berkomitmen, akhirnya apa yang terjadi? Tadinya dia yang sudah menyembah Tuhan Allah Israel yang diajarkan oleh Naomi dan keluarganya kepada mereka.
Ketika dia tidak berkomitmen dan pulang lagi ke bangsanya, maka akhirnya dia pun kembali kepada Allah atau berhala-berhala dari bangsanya, dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Artinya apa, saudara? Orpa ini seorang yang tadinya awalnya punya komitmen, tetapi komitmen itu tidak bertahan lama, sehingga akhirnya cerita tentang Orpa kita tidak tahu sama sekali. Artinya masa depannya tidak jelas sama sekali. Dia tidak dipakai oleh Tuhan lagi sama sekali. Kenapa, saudara? Karena tidak ada lagi kisah dan cerita tentang dia. Itu terjadi kenapa? Karena dia tidak bertahan, karena dia tidak berkomitmen seterusnya. Komitmennya hanya sebentar, komitmennya hanya sementara. Saudara, begitu banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan hanya untuk jangka waktu tertentu. Komitmen mereka tidak benar-benar kuat mengikut Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan mereka. Saudara mungkin pernah lihat, saudara, di mana ada di media sosial, ada video-video singkat biasa, di mana ada pencari harta karun, dan mereka menambang harta karun, mereka mengorek tanah berbatu untuk menemukan harta karun yang mereka dengar ada di sana. Dan kemudian ada dua jenis orang di sana, di mana ada satu yang terus menggali, dan ternyata memang harta karun itu ada di sana. Dan mereka menggali karena begitu lamanya, begitu lelahnya, begitu capeknya, akhirnya satu orang menyerah. Dia pulang, dia ambil alat penggaliannya dan dia pulang. Padahal, saudara, kalau dilihat di gambar dan di video itu, tinggal beberapa kali cangkul, beberapa kali korek, sudah ketemu itu harta karun. Tapi karena komitmennya tidak kuat, maka semua perjuangan selama ini menjadi sia-sia. Dan dia pulang dengan tangan kosong. Sedangkan ada satu lagi, dia terus bertahan, dia terus gali, dia terus berkomitmen. Akhirnya ketemulah dia dengan harta karun sehingga dia menjadi kaya raya. Saat ini, saudara, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan komitmen saudara? Dalam banyak hal kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang berkomitmen. Dalam ibadah, saudara, jadilah seorang anak Tuhan yang berkomitmen dalam ibadah. Jadilah anak Tuhan yang berkomitmen dalam merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi gunakan channel ini untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Dan juga channel ini untuk renungan malam, saudara, di mana saya buat dua channel, baik untuk renungan pagi dan renungan malam. Silahkan dicari. Saudara, jadilah orang berkomitmen beribadah, berkomitmen untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kerohanian saudara diberkati, iman saudara dibangkitkan. Dan di sisi lain juga, jadilah orang yang berkomitmen di tengah keluarga saudara. Dan kemudian di pekerjaan saudara juga, jadilah orang berkomitmen. Artinya dalam segala aspek kehidupan kita yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, jadilah orang yang berkomitmen di sana. Ada masalah? Ya, semua akan ada masalah. Dalam segala bidang, dalam segala situasi, dalam segala keadaan akan selalu ada masalah. Ketika saudara menghadapi masalah, teruslah berkomitmen. Saudara menghadapi masalah di gereja, dan kemudian saudara mau lari dari gereja itu, di gereja lain dimanapun saudara akan ketemu juga masalah. Karena tidak ada gereja yang sempurna, saudara akan bertemu lagi masalah di sana. Itu sebabnya bertahanlah, dan kemudian lakukanlah sesuatu di sana. Berkomitmenlah, kerjakanlah sesuatu di sana. Saudara menghadapi masalah keluarga dan kemudian saudara mau lari dari keluarga saudara, itu akan menimbulkan masalah lebih besar, saudara. Saudara menghadapi masalah di tempat kerja saudara dan kemudian saudara mau lari, itu akan menimbulkan masalah lebih besar. Berkomitmenlah dan hadapi segala tantangan, hadapi segala masalah dengan bertanggung jawab. Maka saudara akan menyaksikan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang besar, yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkomitmen, saudara. Orpa tidak jelas cerita hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak berkomitmen. Lalu perempuan yang ketiga yang semua kita tahu, yang dimana kitab yang kita baca ini dikasih nama dari nama dia, yaitu Rut. Rut ini ketika dikatakan oleh Naomi supaya dia pulang, ketika disuruh Naomi supaya dia pulang,
yang dikatakan oleh Rut, saudara? Tetapi kata Rut, itu ada di ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, lihat ini komitmen dari Rut. Kalau Orpa komitmennya goyah lalu pulang. Kalau Rut berkata, jangan desak aku pulang, aku tidak akan mau pulang, aku akan ikut engkau. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati dan dikuburkan. Dan Allahmu, yang paling utama lagi, saudara, dia menegaskan, Allahmulah Allahku. Itu penegasan dari Rut, itu komitmen dari Rut, di mana dia seorang yang berkomitmen. Dan singkat cerita, sekali lagi, Rut ini akhirnya dipakai oleh Tuhan. Dialah yang menjadi nenek moyang Raja Daud, dan dia juga terdaftar dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, silsilah Mesias yang dijanjikan, silsilah dari juru selamat itu. Ada nama Rut di sana. Padahal dia bukan orang Israel. Padahal dari pandangan orang Israel tidak layak nama Rut di sana. Tetapi nama Rut didaftarkan oleh Tuhan di sana. Artinya Tuhan pakai Rut. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena Rut berkomitmen. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, sekalipun ke depan tidak jelas, sekalipun pada waktu itu Naomi malah mendorong dia untuk pulang, tapi dia tetap berkomitmen apapun yang terjadi. Sekalipun harus meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, dia tetap berkomitmen dengan apa yang harus dia pegang komitmen itu. Hari ini, saudara, mari belajar dari Rut. Jadilah orang yang berkomitmen dalam segala hal, sekalipun saudara harus bayar harga untuk itu. Bayangkan berapa mahal harga yang dibayar oleh Rut. Dia harus meninggalkan orang tuanya, saudaranya, bangsanya, tanah kelahirannya. Dia harus tinggalkan itu semua. Dan dia harus ikut Naomi yang mungkin akan jadi beban bagi dia karena Naomi sudah tua. Dan apalagi, saudara, di depan itu tidak jelas sama sekali. Belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi dengar, dia berkata, aku tidak akan pulang. Kemanapun engkau bermalam, aku bermalam di sana. Di mana engkau mati, aku pun mati dan dikuburkan di sana. Allahmu adalah Allahku, kata Rut. Rut ini punya komitmen yang luar biasa, sehingga akhirnya dia mengalami pengalaman luar biasa dalam hidupnya. Kita lihat seterusnya, saudara. Apa saja yang ada dalam diri Rut sehingga dia dalam kisah kehidupannya menorehkan jejak yang luar biasa, saudara. Yang kedua, sesampainya di Bethlehem, maka saya mau bacakan, saudara, di pasal 2 ayat 1 mulai. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Lihat, saudara, ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir jelai di belakang. Orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ketika mereka sampai di Bethlehem, saudara, Rut ini tidak tinggal pasif. Rut ini tidak tinggal diam. Ketika dia lihat situasi yang ada, dia berinisiatif. Dia melakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan. Dia berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi dahulu sebentar ke ladang orang, di mana ada orang yang panen, dan aku mau ikut di sana dan memungut jelai yang tertinggal. Jadi dia inisiatif. Dia mau berbuat sesuatu. Dia lihat situasi yang ada. Kemudian ternyata dia lihat, oh, ada orang yang sedang panen. Kalau apa yang ketinggalan dibuat mereka itu aku ambil, maka kami bisa makan. Dia inisiatif, saudara. Dalam masalah yang mereka alami, di mana mereka tidak punya apa-apa, dia berpikir dan dia berinisiatif apa yang bisa dilakukan. Dengar, saudara, kalau saudara mau mengalami perkara besar, mengalami pengalaman besar bersama dengan Tuhan, jangan pasif. Berbuat sesuatu, pikirkan, minta petunjuk Tuhan, pikirkan, rancang apa yang bisa saudara kerjakan, apa yang harus saudara kerjakan. Inisiatiflah, jangan jadi manusia yang pasif.
Kalau saudara tidak melakukan apa-apa, maka Tuhan tidak bisa berbuat besar dalam hidup saudara. Bukannya Tuhan tidak berkuasa melakukan perkara besar dalam hidup saudara, tapi saudara yang tidak memberi jalan bagi dia untuk dia melakukan perkara besar. Pada waktu itu Ruth ini berinisiatif dan akhirnya dia pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan itulah cikal bakal akhirnya dia ketemu dengan Boas. Dan kemudian saudara, Boas itu akhirnya menjadi suaminya. Boas ini adalah orang yang paling kaya waktu itu di Israel. Dan itulah menjadi suaminya, sehingga dia otomatis menjadi orang yang kaya raya. Dengar, orang yang punya komitmen yang kuat, sudah ada perkara besar, berkat besar yang Tuhan persiapkan bagi dia. Ruth ini akhirnya menjadi istri dari Boas, seorang yang sangat kaya raya saudara. Dan bukan hanya menjadi istri Boas dan menjadi orang kaya raya, tetapi akhirnya melalui keturunan mereka lah lahir Raja Daud, dan melalui keturunan mereka jugalah akhirnya lahir Sang Juru Selamat. Ruth ini menjadi bagian dari silsilah Sang Juru Selamat. Bayangkan betapa luar biasa Tuhan memakai dia, karena dia orang yang berkomitmen dan orang yang berinisiatif. Dan yang ketiga saudara, dia bukan sekedar punya inisiatif, tetapi lihat, ketika dia pergi ke ladang orang untuk memungut jelai, kemudian akhirnya datanglah yang punya ladang itu, yaitu Boas, dan bertanya siapa itu. Dan kemudian lihat apa kesaksian pekerja-pekerja Boas tentang Ruth. Di pasal 2 ayat 7 dikatakan saudara, tadi ia berkata, ini maksudnya adalah Ruth, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini yang di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi pekerja-pekerja Boas menjelaskan kepada Boas siapa perempuan itu dan apa yang dia lakukan, di mana Ruth ini tidak berhenti bekerja saudara. Dia terus sibuk dari pagi dan tidak ada hentinya. Artinya Ruth ini pekerja keras. Dan itulah yang dilihat oleh Boas, dan akhirnya Boas tertarik kepada dia. Artinya ketika seorang perempuan menjadi pekerja keras dan dilihat oleh seorang laki-laki, itu menjadi daya tarik bagi Boas, dan akhirnya dia menikahi Ruth. Singkat cerita, artinya apa saudara? Bahwa proses yang dijalani oleh Ruth yang ketiga adalah dia orang yang menjadi pekerja keras, sehingga akhirnya melalui itu Tuhan memberkati dia, Tuhan memakai dia. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya ketika dia menjadi istri dari Boas. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar. Ada 3 perempuan yang kita belajar. Yang pertama Naomi bersama keluarganya, di mana mereka lari dari masalah. Ketika mereka lari dari masalah, mereka bertemu dengan masalah yang lebih besar. Hari ini saya mau kita merenungkan bersama dan saudara mengambil satu kesimpulan dalam hidup saudara. Kalau saudara memiliki masalah dalam hidupmu, hadapi, selesaikan, bertanggung jawab. Jangan pernah lari dari masalah kalau engkau mau Tuhan melakukan perkara besar di dalam hidupmu. Yang kedua adalah Orpa, di mana dia ini tadinya berkomitmen untuk ikut dengan Naomi ketika Naomi mau pulang dari Moab ke Israel. Tetapi di tengah jalan ketika Naomi membujuk supaya dia pulang, akhirnya komitmennya goyah dan dia pulang. Dan dari situ tidak ada cerita tentang Orpa. Artinya apa saudara? Orang yang tidak punya komitmen yang kuat tidak akan mengalami perkara besar dalam Tuhan. Dalam hidup saudara, apapun yang terjadi, tetaplah punya komitmen yang kuat. Sekalipun ada harga yang harus saudara bayar, tetaplah berkomitmen. Miliki komitmen yang kuat dalam hidup saudara. Jangan pernah goyah. Ada masalah, ada persoalan, ada harga yang harus saudara bayar, jangan pernah goyah. Tetaplah berkomitmen. Dan kemudian kita belajar juga dari Ruth saudara, di mana Ruth ini orang yang berkomitmen, orang yang berinisiatif, dan orang yang menjadi pekerja keras. Dan akhirnya Ruth ini menjadi orang yang luar biasa. Saat ini mari renungkan dalam hidup saudara, buat komitmen untuk mengaplikasikan. Jangan pernah lari dari masalah. Dan jangan pernah goyah komitmen saudara. Apapun yang terjadi, tetap kuat. Dan jadilah orang yang berkomitmen
punya inisiatif, dan jadi pekerja keras, supaya Tuhan memberkati saudara dan melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara bisa belajar banyak hal dari renungan kita malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Jadikan renungan ini jadi renungan saudara, dan kemudian ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Hamba menumpangkan tangan, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Jadikan mereka seperti Rut yang punya komitmen yang kuat. Jadikan mereka jadi seperti Rut yang siap bayar harga. Apapun yang dia alami, apapun yang terjadi, dia siap bayar harga. Jadikan mereka seperti Rut yang punya inisiatif. Dia tidak pasif, tapi dia inisiatif apa yang bisa dikerjakan. Dan kemudian jadikanlah mereka seperti Rut, di mana mereka menjadi pekerja keras. Apa yang bisa mereka kerjakan dengan cara yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Berkati kehidupan mereka, genapi janji firman-Mu dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan kerjakan perkara-perkara besar dalam hidup mereka ketika mereka berkomitmen melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa bersama, dan hamba akan berdoa syafaat mendoakan anak-anak-Mu ini. Namun sebelumnya, berkati setiap anak-anak-Mu untuk berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau,
kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan.
Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan,
tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak
presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.